Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, Motovlog Sumatera Barat. Saat ini kita berada di kota Pariaman, Sumatera Barat. Kota yang menjadi tempat kampung halamannya para perantau Sumatera Barat. Di perantauan inilah kota Pariaman. Ya, kota Pariaman ini berada di pesisir barat Sumatera Barat, tepatnya di atas kota Padang sebelah utaranya. Jarak dari kota Padang ke Pariaman ini sekitar 70 kilo atau 60 kilo ya dari kota Pariaman. Ya, keberadaan kota Pariaman ini sangat berpengaruh di Sumatera Barat karena dahulunya juga banyak menyumbang para pemikir-pemikir yang handal dan juga para pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, ada sesuatu hal yang unik di Pariaman ini, yakninya satu-satunya daerah di Sumatera Barat ini tidak ada etnis Tionghoanya. Nah, kenapa demikian? Nah, sebelumnya saya mau menunjukkan ini adalah sebuah tugu tabui. Di depan ini ada tugu tabui dan di depan sini ada peninggalan lama gitu. Dan ornamen-ornamen di sini terlihat ornamen Cina ya di sini. Kampung-kampung Cino nama orang di sini. Nah, di sini adalah Kampung Cino di Pariaman. Tetapi kenapa orang Cina, etnis Cina tidak ada di Pariaman? Nah, bagaimana ceritanya? Oke, mari simak pemaparannya berikut ini. Ya, keberadaan bangsa etnis Cina di Indonesia bisa dibilang dengan asimilasinya atau pembauran masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Nah, banyak kalau orang Indonesia dahulu masih toleransi ya. Banyaknya etnis-etnis yang datang, Turki, dari Cina, dari Nias gitu kan. Mereka berbaur dengan masyarakat sekitar dan alhasil maka dijumpai adalah Cina Padang atau Cina Pariaman gitu kan. Nah, kenapa dari judul tadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat tidak ada etnis Cinanya? Nah, peristiwa ini berawal pada zaman penjajahan dahulu 1944 dengan terjadinya insiden Kansas, bahasa Indonesianya atau bahasa daerah sininya insiden Kanso. Kanso itu adalah sebuah mesin pemotong es, kalian bisa tahu pemotong es atau pemotong kayu besar. Nah, jadi pada tahun 44 terjadilah peristiwa pembunuhan etnis Cina di kota Pariaman ini. Nah, apa pemicunya tersebut? Kok bisa ada peristiwa pembunuhan di kota Pariaman ini pada tahun 1944? Ya, ini berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama di daerah Pariaman ya. Nah, setiap pergerakan para pejuang yang gerilya di Pariaman ini selalu diketahui oleh penjajah. Dan alhasil banyak dari para pejuang atau strategi-strategi yang sudah direncanakan gagal. Dan alhasil selalu mengalami kekalahan. Nah, setelah diusut ada seorang mata-mata gitu, oknum mata-mata, dan dicurigai adalah gabungan etnis dari etnis Cina ini, Tionghoa. Nah, bangsa Tionghoa di Pariaman ini tugasnya atau keberadaannya ini sebagai penjual rempah-rempah, penjual roti, penjual bahan-bahan makanan. Nah, dari sanalah para penjajah dari oknum-oknum ya, saya nggak bisa menyebutkan semua etnis Cina yang di Pariaman ini sebagai mata-mata gitu, tapi karena ada sebagian oknum gitu,
dari etnis Cina ini yang membocorkan semua strategi-strategi perjuangan daerah, dan alhasil para pejuang jengkel dan masyarakat jengkel. Maka pada tahun 1944 terjadilah peristiwa yang sangat kelam di Pariaman ini. Para mata-mata ini, beberapa kaum etnis Cina ini mohon maaf kata digorok gitu, dengan menggunakan kanso atau alat pemotong es itu, dan tubuh mereka diletakkan di tugu tabot tadi, di simpang 3 yang lampu merah saya lihatkan tadi. Dan alhasil ini menjadikan teror atau ancaman bagi etnis Cina yang lain. Mereka segera meninggalkan kota Pariaman karena dinilai sudah tidak aman lagi bagi orang-orang etnis Pariaman, Cina, sorry. Nah, sementara ini adalah kantor wali kota Pariaman. Nah, ini ada kantor wali kotanya. Ini ada Tugu Sampan ya. Karena di sini karena pesisir barat, maka mayoritas mata pencarian di sini adalah nelayan. Nah, kembali ke peristiwa Kansas tadi yang tadi saya potong. Ya, maka terjadilah peristiwa penggorokan, dan alhasil etnis Cina tidak ada lagi di Pariaman. Memang selama ini sebelum peristiwa Kansas ini ada pergesekan-pergesekan rasial atau pergesekan-pergesekan yang berbau ekonomi. Karena yang seperti kita ketahui kan, bahwa orang etnis Cina ini sangat gigih dalam berdagang, berniaga. Dan ya, kalau ada etnis Cina pasti perdagangannya pasti orang lebih memilih ke arah membelinya ke yang lebih murah gitu. Nah, maka monopoli tersebut menjadi puncak di peristiwa Kansas tersebut. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan kepada kalian apakah saya berhasil apa enggak mendapatkan fakta-fakta ini keberadaan dengan adanya kuburan Cina di sekitar daerah ini. Saya juga belum pernah ke sini, tapi udah dapat info kok di mana keberadaannya. Tetapi apakah bisa akses masuk ke dalam? Saya akan coba dulu. Karena memang orang Cina di sini di Sumatera Barat ini sangat dominan ya kalau masalah jualan atau masalah apa, karena mereka kompak. Namun pada saat-saat ini mungkin sudah ada toleransi atau gimana, saya juga nggak dapat fakta-fakta terbaru apakah orang Cina masih ada di sini gitu. Saya rasa sih masih ada gitu, karena ini udah zamannya modern, sudah tidak ada lagi diskriminasi rasis seperti ini. Kemungkinan saya nggak tahu sih apakah masih ada komunitas Cina atau penduduk etnis Cina yang bertempat tinggal di kota Pariaman ini. Ya, memang sedikit sadis ya kalau kita dengar cerita-cerita seperti ini. Penggorokan tersebut yang saya baca dari literatur, tubuhnya dibiarkan membusuk di simpang 3 tadi dengan kepala terpenggal, dan ada sebagian kepala yang hampir nyaris putus, yang menyisakan pisau kanso tadi masih tertinggal di lehernya. Mungkin agak seram yang kita lihat. Ya, kemungkinan kita nggak dapat apanya nih, sepertinya bukan di kejaksaan ini, di belakang sini adanya bukti-bukti keberadaan etnis Cina dengan adanya kuburan Cina di sini. Nah, kota Pariaman ini adalah sebuah kota yang sangat unik karena di sini sering atau setiap tahunnya diadakan
peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad Husain dan Husain, yaitu peristiwa Tabuk gitu, Tabot kalau orang istilah sini. Nah sebentar saya coba katanya di sini sih, apakah di mana kita melewatinya di belakang SPBU ini. Bentar kita coba dulu. Apakah memang ada di sini? Nah, ini adalah bukit di mana tepatnya kuburan Cina yang ada di Pariaman. Nah, betul. Bisa kita saksikan di sini ada bekas peninggalan Cina. Kita akan coba ambil gambarnya ya. Nah itulah dia bukti bahwa keberadaan eksistensi etnis Cina di Pariaman ya. Karena bisa kita lihat adanya area pemakaman bagi suku atau etnis Cina di kota Pariaman ini. Nah sebenarnya masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat sangat toleransi terhadap para pendatang dan masyarakat etnis lainnya. Dan ini bukan menunjukkan sebagai bentuk kearoganan atau gimana, tetapi ini sebuah bentuk perjengkelan perjuangan dari kemerdekaan gitu. Karena siapa juga kan yang mau kemerdekaan kita dinodai oleh para spionase atau mata-mata dari yang diduga itu berada waktu tahun kemerdekaan itu di etnis Cina gitu, beberapa oknum gitu. Dan alhasil semua komunitas Cina di Pariaman diusir dan pergi melarikan diri karena merasa terancam dengan peristiwa Kansas tadi, kata orang. Kalau orang tua-tua di sini disebut peristiwa insiden Kanso, pemenggalan leher mata-mata gitu dari etnis Cina. Ya,
Begitulah sedikit sejarah singkat kenapa Pariaman tidak ada etnis Cina yang tinggal di sini. Satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak ada etnis Cinanya. Semungkin kalau ada salah-salah kata dan data dari saya, tapi ini saya dapat info cukup valid dari literatur yang ada. Dari kawasan Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi di next kesempatan dengan video dan konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Dan apabila butuh share, silakan share ke teman-teman yang lain atau ke temannya. Dan subscribe. Saya butuh sekali dukungan subscribe, karena subscribe itu dukungan kalian kepada saya, atensi saya dalam mengembangkan channel ini. See you next video. See you.